Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan ke bagian ketiga dan ke bagian kedua telah kami paparkan sebelumnya. Penjajahan pada negara-negara Islam tidak hanya mempengaruhi ilmu pengetahuan sejarah, tetapi mempengaruhi juga pendidikan agama dan budaya masyarakat yang terjajah. Pengajaran agama di bawah kontrol penjajah. Bila tidak berbahaya bagi penjajah akan dibiarkan, tetapi bila membahayakan maka diarahkan oleh penjajah sesuai dengan kehendaknya. Sebagai contoh adalah penyelenggaraan haji, di mana mereka yang telah melakukan ritual haji ke Mekah harus mencantumkan gelar haji. Contoh lain adalah ilustrasi sosok Nabi Muhammad dan aktivitas keagamanya dilarang. Entah mulai kapan, entah siapa, dan dari daerah mana asal keputusannya, bahwa bentuk fisik Nabi atau ilustrasi atau visualisasi dilarang untuk ditampakkan pada umat Islam. Padahal dulu Profesor Al-Biruni, ilmuwan Islam, selalu mengajar dengan visualisasi, dengan gambar-gambar. Jadi diperkirakan pelarangan gambar-gambar Nabi itu setelah abad ke-15. Setelah masuknya penjajah ke negara-negara Islam. Karena sebelumnya gambar-gambar Nabi sudah beredar di seluruh dunia. Nabi Muhammad pada kasus ini tidak melarang dalam menggali ilmu tentang Nabi. Malah menganjurkan jejak langkahnya diikuti, yakni berupa hadis-hadis. Maka itu, ilmuwan masa keemasan Islam selalu membuat ilustrasi untuk menerangkan kehidupan Nabi pada generasi berikutnya. Adalah melampaui batas bila melarang semua hal yang tidak dilarang. Nabi Muhammad tentang fisik dirinya dan dihubungkan dengan agama hanya menyarankan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, dirinya tidak boleh dipuja-puja melampaui batas makhluk karena dirinya hanya seorang manusia. Tertulis dalam hadis, janganlah kalian menyanjungku berlebihan, sebagaimana orang-orang Nasrani menyanjung putra Maryam. Karena aku hanya hambanya dan Rasul utusannya. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Yang kedua, saran Nabi. Masjid atau tempat ibadah tidak dijadikan tempat mengagungkan jasadnya. Dilarang karena masjid adalah tempat untuk menyembah Allah, bukan tempat menyembah nabi-nabi yang telah tiada, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dalam sinagoge. Tertulis dalam sebuah hadis, Allah sangat murka kepada suatu kaum yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Imam Malik dari kitab Al-Muwatta. Saran yang ketiga adalah nilai-nilai seni, patung, relief, gambar, tapak kaki, prasasti, dan lain-lain yang diciptakan manusia hanya untuk dinikmati keindahannya. Dan patung atau gambar hanya berkenaan dengan sejarah hidup nenek moyang atau pahlawan. Cukup untuk dikenang saja. Tidak untuk disembah seperti benda hidup karena akan mendapatkan kemurkaan Allah. Jadi Nabi pernah ke suatu tempat di mana di sana ada patung-patung, dia membiarkan. Tapi ketika di Mekah dihancurkan. Ada tertulis dalam sebuah hadis, sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar-gambar ini akan disiksa pada hari kiamat. Kepada mereka dikatakan, hiduplah apa yang kamu buat. Hadis riwayat muttafaq alaih. Nah, itulah saran-saran Nabi yang berhubungan dengan jasadnya dan dihubungkan dengan agama. Dengan melihat hal tersebut di atas, pada dasarnya Nabi Muhammad tidak berkeberatan bila dirinya dikenang sebagai makhluk, sebagai manusia. Misalnya sebagai Rasul, sebagai Nabi, sebagai pemimpin besar revolusi, pemberantas kebodohan, sebagai pendobrak tirani, pencetus perdamaian, sebagai bapak toleransi dunia,
sebagai pendiri negara Republik Arab, dan lain-lain. Beliau tidak suka disanjung berlebihan melebihi batas makhluk. Misalnya, Muhammad itu sangat pengasih. Ar-Rahman. Nah, ini Ar-Rahman ini Allah Subhanahu wa taala. Atau Muhammad itu sangat suci. Al-Qudus. Al-Qudus itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu beliau tidak mau bila kuburan maupun jasadnya nanti dijadikan sembahan, disamakan dengan Allah. Beliau melarang gambarnya ada di dinding masjid seperti gereja, patungnya di mimbar masjid seperti vihara, kuburannya ada di dalam masjid seperti sinagog. Tapi beliau tidak melarang jasad dan peninggalannya diabadikan di luar tempat ibadah. Misalnya untuk kepentingan ilmu pengetahuan, terutama sejarah. Seperti gigi lepas dan rambut rontoknya, jubah dan pedangnya ada di Turki. Salah satu surat ajakannya untuk masuk Islam ada di Mesir. Ilustrasi dan lukisan wajahnya ada di Iran. Lukisan kisah-kisah hidupnya ada di berbagai negeri di Eropa. Patung-patungnya terpampang di Amerika. Jadi fisik atau badan Nabi Muhammad atau yang menempel di badannya, baik itu baju, pedang, dan lain-lain, tidak boleh ada di dalam masjid. Tetapi ajarannya atau risalahnya yang wajib ada di masjid. Nah, baik di Al-Quran maupun di dalam hadis tidak pernah ada larangan agar jangan menampakkan wajah atau penampilan Nabi kepada umat Islam. Namun hanya memerintahkan bahwa hasil karya penggambar atau pelukis atau pemahat tidak boleh disembah. Mudah-mudahan mereka dahulu yang awal-awal melarang menggambarkan sosok Nabi punya tujuan yang baik. Bukan bertujuan buruk supaya umat Islam menjadi gelap pendalamannya tentang karakter Nabi dengan tidak tahunya sosok fisik Nabi Muhammad SAW. Berikut ini positif dan negatifnya bila sosok Nabi tidak digambarkan sebagai manusia biasa. Mungkin ada positifnya agar umat Islam tidak menyembah sosok materi, yaitu gambar Nabi. Ada juga yang menyatakan tujuannya adalah tidak digambarkannya Nabi agar Nabi tetap mulia. Tapi sesungguhnya beliau memiliki kemuliaan laksana emas di kubur atau tidak, tetap menjadi emas. Sedangkan sudut negatifnya adalah kurangnya umat Islam menjiwai sisi kemanusiaan dari Nabi. Untuk memastikan raut wajah dan penampilan Nabi tentu tidak ada yang tahu persis. Karena waktu itu belum ada foto. Tapi bila digambarkan setidaknya kita tahu ia adalah manusia, seorang lelaki berwajah Arab dan tampan. Berikutnya kita akan tahu bahwa beliau juga makan, minum, dan berniaga, serta kegiatan lain seperti juga manusia pada umumnya. Quran Surat Furqan 20. Sehingga penyimpangan-penyimpangan atau kegelapan tentang sirah nabawiyah atau jejak langkah kenabian tidak akan terjadi. Contohnya adalah sebagai berikut. Pengabdian, pertama-tama pengabdian kemanusiaan atau dedicatio humanitate. Ketika beliau berumur 40 tahun, ia tampak gagah fisiknya dan tampan wajahnya. Namun di usia 60 tahunan beliau tampak lemah badannya dan agak keriput wajahnya dan meninggal pada usia 63 tahun. Usia yang tidak terlalu tua. Ini karena beliau seorang yang memikul tanggung jawab yang besar sebagai seorang rohaniawan atau rasul selama 20 tahun. 612 sampai 632 Masehi, dan menjadi seorang pemimpin negara atau presiden selama 10 tahun 622 sampai 632 Masehi. Nah, sedangkan pada umumnya umat Islam di Indonesia, mohon maaf, setelah menjabat dari kurus kering langsung menjadi tampak gendut dan bugar. Wajahnya pun semakin ceria tanpa beban. Nah, contoh yang kedua adalah penghayatan kemanusiaan, appreciation vitae. Banyak orang yang memposisikan Nabi sebagai malaikat atau dewa, bukan sebagai manusia. Al-Furqan ayat 7.
Padahal Nabi adalah manusia biasa yang diberi amanah oleh Allah sebagai penerima wahyu atau Rasulullah. Quran Surat Al-Kahfi 110. Dengan tidak ditampilkannya Nabi sebagai sosok manusia, maka sebagian umat Islam menjadi tidak begitu memiliki perasaan yang mendalam pada Nabi sebagai pribadi. Kurang menghayati bagaimana Nabi tersenyum, sumringah, bangga sampai dengan murung, dan sedihnya serta tetesan air matanya yang mengharukan dalam menjalani liku-liku kehidupan. Contoh yang ketiga adalah metode pengajaran atau doktrina modum. Dalam ilmu pengetahuan itu tidak ada tabu atau larangan. Yang ada adalah kategori atau pengelompokan. Pada saat usia umur sekian tidak boleh, tapi nanti boleh tahu. Pada saat jadi orang lain tidak boleh, tapi setelah jadi anggota boleh tahu. Nah, itu. Jadi yang dalam ilmu pengetahuan tidak ada tabu, yang ada adalah kategori. Panca indera kita tidak bisa mengetahui masa lalu atau anterior atau retrospektif, dan masa depan juga tidak tahu, atau posterior atau prospektif, dan tidak bisa mengetahui benda yang kecil, inferior atau mikroskopis, dan benda yang sangat besar atau superior atau makroskopis, kecuali dengan alat bantu, misalnya ilustrasi atau gambar-gambar yang dapat diketahui oleh panca indera. Misalnya dalam bidang mikroskopis di bidang kimia, para dosen menerangkan kepada mahasiswa tentang percampuran senyawa kimia. Misalnya gambar pada rumus H2O plus CO2 sama dengan H2O CO3. Percampuran yang sesungguhnya tentu tidak seperti gambarnya. Ada huruf H, huruf C, huruf O. Dan ada pula garis penghubung huruf-huruf tersebut. Di bidang geografi atau yang makroskopis, para dosen menerangkan dengan peta disertai garis-garis khayal khatulistiwa, lintang dan bujur yang sesungguhnya tidak ada, hanya untuk mempermudah saja. Ya. Pada masa kejayaan Islam di Asia Tengah, para ilmuwan muslim menerangkan hal di luar panca indera dengan visualisasi atau ilustrasi. Di antaranya dilakukan oleh ilmuwan muslim Profesor Al-Biruni. Dalam metode pengajaran agama pada masa itu memakai gambar-gambar agar lebih menjiwai sejarah Nabi. Bagaimana Nabi, gambar ketika bagaimana Nabi di Taif, di mana beliau dilempari batu oleh masyarakat. Bagaimana Nabi bersembunyi di Gua Hiro dengan harap-harap cemas agar tidak diketahui musuh. Bagaimana Nabi tegar pada perang Badar, walaupun pasukannya hanya sedikit dibandingkan pasukan lawan. Bagaimana Nabi sangat kecewa pada pasukannya ketika perang Uhud. Kemudian bagaimana Nabi Isra Miraj dengan kendaraan buruk, dan lain-lain. Selain metode pengajaran, ilustrasi dan non-ilustrasi, metode pengajaran sekarang ini dibandingkan dulu lebih banyak hafalan daripada filosofis atau pendalaman. Padahal yang lebih baik menurut saya adalah filosofis, karena menurut Profesor Ibnu Rashid atau Hafiroz, belajar filosofis adalah belajar tentang manusia yang adalah ciptaan Tuhan. Karena itu filosofis mengandung makna pembinaan karakter manusia yang mendekatkan kita dengan Sang Pencipta. Nah, kita setuju dengan Profesor Ibnu Rashid karena seperti itu. Metode pengajaran agama pada saat ini umumnya dalam agama Islam, anak-anak cenderung menghafal ayat-ayat, tapi anak-anak tidak mengerti, tidak menghayati maksud, sehingga pengajaran tidak mempengaruhi tingkah laku anak dalam aktivitas sehari-hari. Dalam bahasa Sunda disebutkan sebuah istilah, muhun bari jeung teu nyaho naon. Anak yang akan mengatakan, ya tahu, tapi tidak mengerti apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ya, mungkin ini pertimbangan saja ke depan untuk generasi yang akan datang. Dari 400 tahun yang lalu,
negara-negara Islam dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Maka pengabdian kemanusiaan atau dedicatio humanitate atau public service, penghayatan kehidupan atau appreciation vitae atau values of life, dan metode pengajaran doctrina modum atau learning organized diatur oleh bangsa penjajah. Sekarang sudah banyak negara Islam yang merdeka, maka sudah seharusnya menentukan sendiri sikapnya dan sudah seharusnya mengkoreksi masa lalu apa saja yang dibuat penjajah untuk negara-negara Islam. Waktu itu termasuk peraturan dalam bidang agama. Di Indonesia dahulu ada personil penjajah yang terlalu strict, keras. Wanita dibatasi untuk berpikir dan dilarang mengetahui atau memahami konteks-konteks Al-Quran, sehingga menimbulkan protes dari pejuang muslimah Indonesia, di antaranya Raden Ajeng Kartini. Saat ini Indonesia adalah negara yang berpenduduk muslim terbesar dan multikultural yang bisa membawa dunia Islam ke arah perubahan yang lebih baik. Kalau bisa, para ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu saling berkomunikasi dengan para mubaligh atau mujakir untuk menemukan suatu solusi agar Islam dapat membawa kemajuan bangsa dan negara. Dengan berjalannya waktu, sampai saat ini telah 1400 tahun, ajaran Islam menyebar ke berbagai penjuru dunia. Islam sampai ke dunia barat, Andalusia pada abad ke-8 Masehi, dan ke timur, ke Nusantara pada abad ke-9 Masehi, menurut salah satu catatan sejarah atau salah satu versi. Walaupun di belahan dunia tertentu hanya sedikit atau tidak ada umat Islam, tapi ajarannya telah masuk, bahkan telah membudaya di sana, di antaranya di Eropa Barat dan di Amerika Utara. Mereka memiliki dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi berasal dari peradaban dan kebudayaan Islam yang dibangun awalnya pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Benang merahnya adalah banyak para sastrawan, penulis, politisi, pemimpin negara luar Arab waktu itu menjadi penggemar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Napoleon Bonaparte, Presiden Perancis, John Adams, Presiden Amerika Serikat. Nah, walau agamanya bukan Islam, tapi dengan serta-merta masyarakat di sana mengikuti ajaran para pemimpinnya, yakni penggemar Nabi Muhammad itu. Maka bukan hal yang aneh bila Michael Hart dalam bukunya The 100 Ranking of the Most Influential Persons in History menempatkan Nabi Muhammad SAW sebagai orang nomor 1 yang paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Ilmu pengetahuan adalah usaha sadar dari manusia untuk memahami fakta alam semesta. Bila diuraikan, maka ilmu adalah pengetahuan yang telah disusun secara sistematis dan berlaku umum. Sedangkan pengetahuan adalah pengalaman yang bersifat pribadi atau kelompok, tapi belum disusun secara sistematis karena belum diuji. Ilmu pengetahuan yang diterapkan untuk kebutuhan manusia disebut teknologi. Pada masa Nabi, ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat. Berhubung Nabi adalah seorang sosok pemimpin yang sangat giat meningkatkan ilmu pengetahuan beserta terapannya atau teknologinya. Di samping itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berkali-kali menganjurkan agar umat Muhammad menggali ilmu untuk meningkatkan derajat kehidupan manusia. Ilmu-ilmu dasar kehidupan berkembang dengan sangat berarti. Ilmu ekonomi tersirat surat Al-Baqarah 282 yang di dalamnya terdapat dasar-dasar akuntansi dan perbankan. Ilmu pendidikan Quran surat Luqman ayat 13-14 yang di dalamnya terdapat dasar-dasar keteladanan, sopan santun, dan karakter. Ilmu kesehatan Quran surat An-Nahl ayat 66-70 yang di dalamnya terdapat dasar-dasar anestesi, farmakologi, kedokteran. Nah,
Tidak mungkin seorang yang tidak berteori atau bertafakur dan tidak bereksperimen atau bertadabur dapat menemukan bahwa Al-Quran sesuai dengan ilmu pengetahuan. Nah, ada pedoman integritas bagi para pencari ilmu atau peneliti bahwa yang dilakukan untuk maksud mulia atau the Nobel atau Al-Majid, mereka yang punya ilmu dan disumbangkan untuk sebesar-besar manfaat atau hikmah bagi sesama makhluk di alam ini, maka mereka dipandang Allah memiliki derajat yang tinggi. Manusia paling utama adalah orang beriman dan berilmu. Jika dibutuhkan, ia akan memberi manfaat, dan jika tidak, ia akan bermanfaat bagi dirinya sendiri. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Namun bila mereka yang menuntut ilmu punya niat buruk, misalnya untuk mengolok-olok orang bodoh, sehingga orang bodoh tersinggung, atau untuk tujuan penipuan, untuk berkonfrontasi dengan pihak-pihak lawan, atau mengadakan kehancuran di muka bumi ini, dan untuk ria agar terlihat pandai di mata orang, atau agar namanya terukir di panggung politik, maka neraka akan menantinya. Barang siapa yang menuntut ilmu untuk berdebat orang yang bodoh atau menandingi orang-orang pandai atau untuk mencari perhatian manusia, maka Allah akan memasukkannya ke dalam api neraka. Al-Hadis. Demikian bagian ketiga, kita lanjutkan pada bagian keempat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.